Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dari kelas B Pendidikan Biologi angkatan 2020. Di sini saya akan membuat video podcast yang membahas 4 artikel ilmiah yang mengkaji hubungan organisme dan faktor lingkungannya, di mana organisme tersebut ialah hewan, tumbuhan, bakteri, dan jamur. Jurnal pertama, Cagar Alam Telagawama atau Catwa di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat merupakan kawasan konservasi biodiversitas. Namun, perubahan sebagian fungsi kawasan menjadi taman wisata alam dapat mempengaruhi kualitas ekosistemnya. Salah satu pendekatan untuk mengevaluasi kualitas ekosistem adalah melalui analisis keragaman spesies Anura. Kelangsungan fase telur dan larva Anura dipengaruhi oleh kehadiran bahan pencemar di perairan. Anura sering digunakan sebagai bioindikator kualitas lingkungan karena kepekaannya terhadap pencemar di perairan tawar. Hewan Anura di dalam siklus hidupnya sangat bergantung pada kualitas perairan karena satwa ini rentan terhadap pencemar di perairan. Fase larva hanya dijumpai di perairan tempat telur diletakkan dan kulitnya yang tipis sangat rentan terhadap pencemar. Apabila kualitas air buruk, berudu tidak akan berkembang dengan normal menjadi dewasa atau bahkan mengalami kematian. Adapun kelangsungan hidup berudu dipengaruhi oleh faktor biotik dan abiotik di tempat dia hidup. Faktor biotik yang menentukan antara lain ketersediaan pakan, adanya predator alami, dan kompetensi antar spesies. Sedangkan faktor abiotik perairan yang mempengaruhi berudu antara lain suhu, pH, kekeruhan, kelembapan udara, serta adanya bahan pencemar di dalam air. Jadi hubungan antara hewan dan faktor lingkungannya sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidupnya. Jurnal kedua, tumbuhan invasif merupakan salah satu permasalahan krusial dalam pengelolaan ekosistem karena menjadi komponen utama dalam perubahan lingkungan global, ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan spesies lokal, serta penyebab perubahan siklus nutrisi, siklus kebakaran, siklus hidrologi, dan neraca energi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuktikan bahwa tumbuhan yang jauh dari jalan lebih banyak diinvasi oleh tumbuhan invasif dan juga faktor fisika dan biologi mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan invasif. Hasil penelitian menunjukkan keragaman tumbuhan invasi tertinggi terdapat pada tingkat anakan atau semai, yaitu berstatus sedang. Lalu, pada hasil analisis statistik keragaman, jumlah individu dan faktor fisika tidak berbeda nyata antara lokasi yang dekat dengan jalan dan lokasi yang jauh dari jalan. Hal ini dikarenakan faktor fisika mempengaruhi pertumbuhan spesies invasif, yaitu intensitas cahaya, suhu, kelembapan, dan pH tanah. Adapun hasil temuan lain menyatakan bahwa faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap keberadaan tumbuhan asing invasif adalah intensitas sinar matahari, suhu dan kelembapan udara, ketinggian tempat, dan keterbukaan vegetasi. Jurnal ketiga,
Tepung kacang merah merupakan tepung yang memiliki karakteristik yang berbeda dari tepung pada umumnya, yaitu beraroma langu dan tinggi senyawa anti gizi yang didominasi oleh asam fitat, sehingga perlu dilakukan modifikasi untuk memperbaiki kualitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi starter Lactobacillus casei terhadap mutu tepung kacang merah yang termodifikasi dengan penambahan berbagai konsentrasi Lactobacillus casei. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap satu faktor, yaitu konsentrasi starter Lactobacillus casei 0%, 2%, 4%, 6%, 8%, dan 10%, serta ulangan sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 18 unit percobaan. Parameter yang diamati yaitu total bakteri asam laktat, rendemen, kadar air, kadar protein, kadar abu, kadar asam fitat, warna, dan organoleptik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi tepung yaitu suhu, pH, oksigen, substrat, dan konsentrasi starter. Starter yang umumnya digunakan untuk fermentasi tepung yaitu bakteri asam laktas, jenis Lactobacillus sp seperti Lactobacillus casei yang merupakan bakteri yang mampu menghasilkan enzim amilase, enzim selulase, serta mampu menghasilkan aktivase fitase yang dapat mengubah asam fitat menjadi inositol dan asam fosfat. Jurnal keempat, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango merupakan perwakilan tipe ekosistem hutan hujan tropis pegunungan yang kaya dengan potensi keanekaragaman hayati. Penelitian mengenai keanekaragaman jamur makroskopis belum banyak dilakukan, terutama di jalur Curug Ciberum. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari keanekaragaman jamur makroskopis di jalur Curug Ciberum. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2020 hingga bulan Agustus 2021. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode jelajah. Hasil penelitian jamur makroskopis di jalur Curug Ciberum diperoleh 2 filum, 9 ordo, 22 famili, dan 57 spesies dengan jumlah individu sebanyak 1.360 individu. Kemudian, kondisi abiotik di jalur pengamatan mempengaruhi pertumbuhan jamur. Tampu Bulan pada 2010 menyatakan bahwa cahaya, suhu, dan air secara ekologis merupakan faktor lingkungan yang penting bagi kehidupan jamur. Pada saat penelitian di jalur Curug Ciberum didapati suhu rata-rata di kawasan ini yaitu 18 derajat sampai 21 derajat Celcius. Sedangkan untuk derajat keasaman atau pH didapati di jamur Curug Ciberum memiliki pH sebanyak 6,5 sampai 7 pH, di mana jamur tumbuh pada kisaran pH 4 sampai 9 dan optimumnya pada pH 5 sampai 6.